Assalamualaikum. Halo sahabat mutiara. Saat Anda memupuk, tahukah Anda bagaimana unsur hara yang Anda berikan melalui pupuk terserap oleh tanaman? Podcast episode ini saya akan membahas secara detail tentang bagaimana penyerapan unsur hara oleh akar tanaman. Yuk tonton video ini sampai selesai. Halo, selamat datang di channel YouTube kami, NPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan pentung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami. Bagaimana proses penyerapan unsur hara oleh akar tanaman? Nah, sebelumnya, apakah unsur hara itu? Unsur hara adalah mineral dalam tanah yang dibutuhkan tanaman untuk pembentukan jaringan serta aktivitas tumbuh dan kembangnya. Unsur hara ini bisa dibagi menjadi dua kategori berdasarkan bagaimana pentingnya unsur hara itu sendiri. Yang pertama adalah hara esensial. Hara esensial ini tanpa kehadiran hara tersebut, maka tanaman tidak dapat menyelesaikan siklus hidupnya. Terdiri dari hara-hara makro dan hara mikro. Untuk hara makro yaitu OHC, NPK, Ca, Mg, dan S. Sedangkan hara mikro ini diantaranya adalah Fe, zinc, boron, kuprum, mangan, dan molybdenum. Kategori selanjutnya adalah hara non-esensial. Hara yang menguntungkan bagi tanaman dalam jumlah tertentu. Namun, jika tidak ada, itu pun juga tidak merugikan. Contohnya adalah unsur hara natrium, klor, nikel, dan silika. Nah, sahabat mutiara, ketika kita menaburkan pupuk, berarti kita memberi unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Kandungan unsur hara tersebut akan terjerap di dalam koloid tanah, tergantung bagaimana kesuburan tanah itu sendiri, baik secara fisik, kimia, maupun biologi, yang menjadikan unsur hara tersebut tersedia untuk tanaman. Secara garis besar, unsur hara dapat diserap oleh tanaman itu melalui 3 cara, yaitu yang pertama adalah aliran massa, yang kedua melalui proses difusi, dan yang ketiga intersepsi akar. Yuk kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, ini bagaimana unsur hara itu bisa diserap oleh akar tanaman itu melalui proses aliran massa, yaitu mekanisme pergerakan unsur hara di dalam tanah menuju permukaan akar bersama dengan massa air. Selama proses transpirasi tanaman berlangsung, terjadi juga proses penyerapan air oleh akar tanaman. Terserapnya air karena adanya perbedaan potensial air yang disebabkan oleh proses transpirasi tersebut. Nilai potensial air dalam tanah lebih rendah dibandingkan dengan permukaan bulu-bulu akar, sehingga air tanah bisa masuk ke jaringan akar. Pergerakan massa air ke tanaman akibat langsung dari proses transpirasi tersebut, sehingga massa air oleh akar tanaman juga akan terangkut ke dalam jaringan tanaman bersama dengan unsur-unsur hara yang terkandung di dalam air. Nah, untuk proses
yang melalui aliran massa ini, unsur hara yang paling dominan adalah yang pertama nitrogen. Itu sekitar 98% penyerapan oleh akar ini melalui proses aliran massa. Nitrogen diserap oleh tanaman dalam bentuk amonium dan nitrat. Yang kedua adalah kalsium. Sekitar 72% kalsium ini diserap akar tanaman melalui aliran massa. Bentuk yang diambil adalah Ca2+. Kemudian sulfur atau belerang, yang proses penyerapannya melalui aliran massa ini sekitar 95% dan diserap oleh tanaman dalam bentuk SO4 2-. Yang selanjutnya adalah unsur hara boron. Melalui aliran massa ini, boron diserap sekitar 65% dan diambil dalam bentuk H2PO3. Unsur hara selanjutnya yang proses penyerapannya melalui aliran massa adalah molibdenum, yaitu sekitar 50% penyerapan molibdenum ini adalah dengan cara aliran massa dan diserap dalam bentuk MoO4 2-. Penyerapan unsur hara oleh akar yang kedua adalah secara difusi. Difusi terjadi karena konsentrasi unsur hara pada permukaan akar tanaman lebih rendah dibandingkan dengan konsentrasi hara pada larutan tanah. Untuk unsur hara yang diserap akar melalui proses difusi, ini diantaranya adalah fosfat. Sekitar 91% fosfat diambil oleh tanaman melalui proses difusi dalam bentuk H2PO4 atau HPO4 2-. Selanjutnya adalah unsur hara kalium. Sekitar 78% kalium ini diserap akar tanaman melalui proses difusi dan diambil dalam bentuk ion K+. Selanjutnya adalah magnesium. 87% magnesium diserap akar tanaman melalui proses difusi dan diambil dalam bentuk Mg2+. Selanjutnya unsur hara mangan. 80% penyerapan mangan adalah melalui proses difusi dan diambil oleh tanaman dalam bentuk ion Mn2+. Unsur hara berikutnya adalah zinc. 40% diambil tanaman melalui difusi dalam bentuk Zn2+. Nah, proses penyerapan unsur hara yang ketiga yaitu melalui intersepsi akar. Sebagaimana akar tumbuh dan bergerak ke daerah tanah yang belum habis hara-haranya dan kemudian mengambilnya. Peristiwa ini terjadi karena akar tumbuh dan memanjang sehingga memperpendek jarak dengan keberadaan unsur hara tersebut. Unsur hara yang dominan diserap akar melalui proses intersepsi akar adalah Cu atau tembaga. Sekitar 70% Cu ini diambil akar melalui intersepsi dalam bentuk Cu2+. Kemudian selanjutnya unsur hara besi atau Fe. 50% besi diambil oleh tanaman melalui intersepsi dalam bentuk Fe2+. Dan yang terakhir adalah kalsium. 28% kalsium ini diambil oleh akar tanaman melalui intersepsi dan diambil dalam bentuk ion Ca2+. Nah, sahabat mutiara, di dalam tanaman itu sendiri unsur hara ini juga dia bisa bergerak mobile. Ada yang mobilitasnya tinggi, pergerakannya tinggi, ada yang rendah.
Di antaranya untuk unsur hara makro, ketika dia berada di dalam tanaman, unsur hara nitrogen, fosfat, kalium, dan magnesium ini pergerakannya sangat tinggi. Jadi apabila kita berikan pupuk NPK dan Mg ini dan telah terserap oleh tanaman, maka dengan segera tanaman ini akan mendistribusikan unsur hara itu ke jaringan tanaman, baik itu di batang, akar, daun, pucuk daun, dan buah. Sedangkan untuk yang mobilitasnya rendah atau pergerakannya sangat lambat, yang di dalam tanaman itu adalah unsur hara, sulfur, dan kalsium. Oleh karenanya, apabila kita menemukan adanya defisiensi kalsium, itu sebaiknya kita berikan langsung ke sasarannya, karena dia pergerakan di dalam tanaman itu sendiri sangat lambat. Nah, untuk di dalam tanah, dari unsur hara makro ini, yang paling rendah pergerakannya, mobilitasnya adalah unsur hara fosfat. Sehingga untuk kita berikan pupuk fosfat ini harus kita jenuhkan supaya tingkat konsentrasinya tinggi dan bisa diserap oleh tanaman. Nah, untuk unsur hara mikro, pergerakan di dalam tanaman ini yang paling cepat, paling besar pergerakannya adalah unsur hara Cl atau klor, ya. Untuk unsur hara yang lain seperti besi, mangan, boron itu relatif lebih lambat pergerakannya apabila dia ada di dalam tanaman. Nah, beda halnya, demikian juga halnya apabila kita berikan pada saat dia unsur hara ini di dalam tanah. Unsur hara Cl ini yang paling cepat pergerakannya, sehingga apabila ada hujan atau erosi, maka Cl ini bisa cepat tercuci. Untuk unsur hara yang lain di mikro ini relatif lebih lambat pergerakannya ketika dia berada di dalam tanah. Sahabat Mutiara, inilah media sosial kami. Tonton video YouTube kami di channel NPK Mutiara TV, gabung di grup Telegram komunitas NPK Mutiara dan hidroponik Mutiara, baca-baca artikel tentang pertanian di npkmutiara.com. Untuk update kegiatan dan informasi edukasi lainnya juga bisa di Instagram dan Facebook Merauke Tetap Jaya. Terima kasih. Sahabat Mutiara, dari penjabaran yang saya uraikan tadi dapat saya simpulkan bahwa ketika kita memberikan pupuk ke dalam tanah, itu bisa diserap oleh akar melalui 3 cara, yaitu aliran massa, difusi, dan intersepsi. Setelah kita tahu bagaimana penyerapan hara ini oleh akar tanaman, maka kita harus memberikan unsur hara tersebut bagaimana caranya supaya bisa masuk ke dalam jaringan tanaman. Misalnya, apabila kita ingin memupuk kalsium, karena kalsium ini diserap melalui cara aliran massa, maka penyiraman yang kita lakukan itu pun harus cukup. Karena dengan aliran massa ini dibutuhkan air supaya kalsium ini bisa masuk ke dalam jaringan tanaman. Demikian pula apabila kita ingin memupuk fosfat, karena fosfat ini diserap tanaman melalui difusi, di mana dari konsentrasi yang tinggi itu akan menuju ke konsentrasi yang rendah ke dalam permukaan akar jaringan tanaman, maka kita harus menjenuhkan fosfat ini. Sahabat Mutiara, jika video podcast ini dirasa bermanfaat, bagikan video ini sebanyak-banyaknya di media sosial Anda, supaya menjadi motivasi kami ke depannya untuk memproduksi lebih banyak
lagi video-video edukasi. Jangan lupa like video ini, subscribe channel NPK Mutiara TV, dan pentung tanda loncengnya, agar sahabat Mutiara tidak ketinggalan video-video edukasi kami lainnya. Stay healthy, jaga jarak, dan selalu pakai masker. Sampai jumpa, salam Mutiara.